A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'inna imam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berjumpa kembali di dalam ilmu-ilmu dan ijazah yang bermanfaat kepada diri kita, sanak famili, keluarga, dan terutama setiap individu diberikan kemampuan dalam hal apapun dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di perjumpaan malam hari ini, Mbah Salim akan memberikan satu ilmu yang sangat bermanfaat tentunya di dalam kehidupan saudara. Di dalam setiap manusia ini diberikan anugerah, dan anugerah setiap manusia ini sangat berbeda-beda. Dan pada hakikatnya di dalam cerita Mahabharata ada sosok dalam pewayangan yang sangat kesohor sekali. Selain kesaktiannya yang tinggi, dia juga mempunyai adab sopan santun yang sangat luar biasa. Tentunya hal ini juga menyangkut di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang mungkin para saudara sudah sering membaca ayatul kursi tersebut. Namun kita tidak sadar, hakikatnya di dalam ayat kursi itu ada salah satu tokoh dalam pewayangan Mahabharata, yaitu Gatotkaca. Di dalam hal ini mempunyai unsur ada dalam ayatul kursi tersebut. Dan di dalam hakikatnya makna ayatul kursi ini yang menyebutkan dalam Gatotkaca memang tidak masuk akal. Namun di dalam tanda tasdid itu mempunyai 4 makna hakikat, yaitu yang pertama, semata-mata hanya kehendaknya Allah untuk menggerakkan setiap batin hati manusia dimanapun dia berada. Di lubang tanah yang paling dalam sekalipun Allah masih menggerakkan hatinya. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu Allah lah yang menghendaki menggerakkan segala sesuatu yang halus maupun kasar. Yang kasar yaitu manusia, dan yang halus atau barang gaib mulai dari jin, setan, khodam, energi gaib, perewangan, iblis, malaikat, meliputi atom, proton, neutron, debu-debu yang kecil, molekul, bahkan bakteri-bakteri halus sekalipun dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun di dunia ini, baik itu meliputi langit dan bumi, semuanya tidak luput dari kehendak dan gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menginjak yang ketiga, yaitu Allah lah yang menghendaki, dan kehendaknya Allah untuk menggerakkan semua binatang-binatang, baik itu binatang kecil maupun besar, dimanapun hewan dan binatang itu berada, tetap di dalam kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, dan Allah lah yang menghendaki untuk menggerakkan atau mengembangbiakkan segala pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, segala macam dedaunan, baik yang masih ada di dahan maupun yang sudah berguguran di tanah. Semuanya sudah dikehendaki dan dikendalikan Allah Subhanahu wa ta'ala kapan pohon ini gugur dan kapan pohon ini belum gugur. Nah, ini sudah dikehendaki Allah kapan itu jatuh temponya. Nah, di dalam ayatul kursi ini juga mempunyai lafaz di dalam Gatotkaca. Maka kita harus percaya di dalam lafaz ayatul kursi ini bisa digunakan untuk mendapatkan lawan jenis pria atau wanita tanpa sedikit pun kita modal, ya. Modal harta, modal penampilan, rupa, atau sejenisnya. Ini tidak berlaku bila kita mengerti tentang ayatul kursi ini. Si lawan jenis tersebut yang kita tuju akan memberikan kesempatan kelonggaran
dan di sisinya akan diisi hati saudara. Dia memberi tumpangan dan memberikan tempat di hatinya si lawan jenis yang saudara tuju. Hal ini terjadi karena semata-mata atas kehendak Sang Ilahi Robbi. Maka kita wajib untuk mempercayai pula di dalam unsur Gatotkaca ini yang berada di dalam Ayatul Kursi bisa mendapatkan segala kesempatan untuk mendapatkan menundukkan hati si target. Bahkan tidak hanya hatinya saja yang saudara dapatkan, saudara juga bisa mendapatkan harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berupa tanah, uang, bisa mendapatkan pekerjaan, lobian, bisnis, dan jabatan, ataupun mendapatkan barang-barang harga lainnya ya dari orang lainnya, tanpa kita harus berbuat korupsi, menjilat, ataupun menipu dan lain sebagainya. Kita akan mendapatkan harta tersebut dengan penuh kebanggaan. Dan di dalam 4 perwujudan yang Mbah Salim uraikan di atas, semuanya atas kehendak Allah di dalam Ayatul Kursi ini. Dan yang menjadi pertanyaan dan membuat kita heran, sosok Gatotkaca ini yang berada di dalam Ayatul Kursi tidak muncul dan tidak ada. Hal ini terjadi kecuali hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat berbeda dan jauh sekali dengan kekuatan atau karakter daripada unsur Ayatul Kursi, yang mana yang kita amalkan hanya dengan mewiridkan beberapa kali. Hal ini bisa muncul ya khasiat dan manfaatnya, bisa dimunculkan dan bisa dibuktikan oleh sang pengamal itu sendiri. Sementara unsur dalam pewayangan Gatotkaca adalah sebagai hakikat dan perwujudan daripada 4 di atas 4 kehendaknya Allah. Dan 4 kehendaknya Allah ini tidak bisa muncul atau hadir hanya dengan mewiridkannya saja atau memuasai, menirakati ilmu ini, tidak akan muncul tanpa atas kehendak Sang Ilahi Robbi. Nah, bagaimanakah bisa memunculkan 4 kehendak Allah tersebut di dalam Ayatul Kursi ini? Hal ini bisa terjadi, ada pengecualiannya, yaitu hanya dalam keadaan terdesak, keadaan kepepet, keadaan terburu-buru karena tidak ada solusi lainnya. Sedangkan yang kita harapkan atau yang kita inginkan saat kita mengamalkan Ayatul Kursi ini adalah fungsinya. Bagaimana bisa muncul saat diperlukan dan diam di saat tidak digunakan. Nah, hal ini masih menjadi teka-teki. Tapi saudara tidak perlu khawatir tentang Ayatul Kursi dan unsurnya Gatotkaca ini. Yang menjadi masalah utama sekarang yaitu hanya tinggal 1 lagi ya yang kurangnya, yaitu bagaimana kita bisa tahu kapan Sang Ilahi Robbi memanggil ya tokoh Gatotkaca tersebut. Dan jika kita tahu, maka pada saat di masa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa membaca dan mengamalkan Ayatul Kursi tersebut. Sehingga amalan Ayatul Kursi ini yang kita baca itu akan memunculkan sosok Gatotkaca, bisa kita gunakan untuk beberapa hal yang telah Mbah Salim uraikan di atas. Nah, kunci rahasianya untuk memunculkan unsur Gatotkaca di dalam Ayatul Kursi ini yaitu kita mendengar suara azan, yaitu Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Kita dipanggil di dalam sehari semalam 5 kali, yaitu ketika ada kumandang azan. Jika kita mau mendengarkan dan mau memunculkan sosok Gatotkaca dalam Ayatul Kursi ini, maka kita berjanji untuk membaca Ayatul Kursi beberapa kali setiap terdengar suara azan berkumandang. Yang dimaksud berjanji di dalam hal ini yaitu jika kita membaca 1 kali Ayatul Kursi,
setiap terdengar suara azan berkumandang, maka seumur hidup saudara harus membaca Ayatul Kursi 1 kali ketika terdengar suara azan berkumandang. Tetapi bila saudara berjanji untuk membaca 3 atau 4 kali membaca Ayatul Kursi, maka seumur hidup saudara harus membaca Ayatul Kursi sebanyak 3 kali atau 4 kali sesuai janji saudara ketika mendengar suara azan berkumandang. Kalau menunggu hal tersebut sangat lama sekali ya, seumur hidup baru bisa digunakan. Nah, hal ini tidak perlu kita lakukan. Maksud Mbah Salim bukan seperti itu, yaitu waktu minimalnya adalah ketika saudara mulai tahu video ini, rahasia ini, Ayatul Kursi dan Gatot Kaca, maka saat itu juga jika saudara membaca ayat kursi sesuai dengan amanat atau janji di dalam diri saudara, di dalam hati kita ingin membaca Ayatul Kursi ini berapa kali ketika terdengar suara azan berkumandang di telinga kita, maka saat itu pula lah ayat kursi yang saudara baca itu bisa digunakan saat itu juga. Bisa 1 kali dibaca, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, dan seterusnya, terserah saudara sesuai dengan janji hati saudara. Tetapi bila saudara semakin lama semakin banyak membaca dan mengamalkan Ayatul Kursi tersebut, maka tidak dipungkiri kekuatan energinya akan semakin besar dan kuat, dan menjadi sosok yang sangat sakti seperti unsurnya sosok Gatot Kaca dalam Mahabharata yang akan saudara miliki dalam Ayatul Kursi yang saudara baca itu. Tapi bagaimanakah cara menggunakannya? Yaitu ketika kita menggunakannya, ada sosok Gatot Kaca ini yang muncul. Berarti ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat azan berkumandang. Dan saat saudara membaca Ayatul Kursi ini, ketika azan berkumandang itu pula lah saudara membacanya. Ketika kita membaca Ayatul Kursi ini saat azan berkumandang, maka niatkan hajat saudara. Contoh, untuk memanggil hati sukma ruhnya si target. Atau saudara ingin mendapatkan pekerjaan lobian yang besar, cukup diniatkan orang yang mempunyai perusahaan tersebut, orang yang mempunyai pekerjaan tersebut, ya, panggil sukmanya, panggil ruhnya dengan Ayatul Kursi ini saat terdengar suara azan. Dan dibaca sesuai janji saudara, ingin berapa kali. Bila saudara beberapa hari mengamalkan ini secara rutin atau kontinu, maka tidak dipungkiri sosok Gatot Kaca ini akan muncul ketika suara azan berkumandang. Karena pada saat itulah Allah memanggil seluruh makhluk hamba-hambanya. Dan ketika tidak keluar dari Ayatul Kursi yang saudara amalkan atau saudara baca, disitulah saudara harus pasang niat dan hajat saudara. Bayangkan seseorang apa yang saudara inginkan. Bayangkan orang yang mempunyai harta banyak, panggil sukmanya. Bila lawan jenis, panggil hatinya untuk datang kepada saudara. Dan kendalikan hati cintanya si target agar tertuju kepada saudara. Begitu pula orang yang mempunyai uang yang banyak, mempunyai perusahaan yang besar, mempunyai pekerjaan yang besar, panggil hatinya orang yang mempunyai harta tersebut agar tertuju kepada saudara. Sehingga pada akhirnya saudara akan diberi peluang, saudara akan diberikan sebagian harta tersebut dengan penuh kerelaan kepada saudara. Jadi di dalam intisari ilmu ini yaitu ketika kita mendengar suara azan, bacalah Ayatul Kursi tersebut dengan hitungan sesuai janji saudara ingin berapa kali dibaca saat azan berkumandang. Setelah dibaca Ayatul Kursi ini, lalu sebutkan nama dan bayangkan orangnya. Saudara ingin apa dari orang tersebut?
Bila sudah diucapkan niat dan hajat saudara, maka tiupkan di kedua telapak tangan saudara dan lalu gosok-gosokkan di kedua tangan saudara. Setelah itu usapkan di rambut dan wajah saudara. Saat kita mau mengusap rambut dan wajah kita, usahakan menarik napas kita, ya, sambil membayangkan mengunci sukma si target tersebut agar bisa kita kendalikan saat itu juga. Dan saat itu juga Gatotkaca unsur dalam pewayangan tersebut akan berwujud di dalam aura saudara. Orang yang memandang saudara tampaknya Mbak Gatotkaca gagah perkasa, bila seorang wanita akan mempunyai aura yang sangat berwibawa, cantik jelita, yang penuh rupawan. Semoga hakikatnya di dalam Ayatul Kursi unsurnya Gatotkaca ini bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Dan silakan diamalkan bagi saudara yang menginginkan manfaat yang sangat besar sekali di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.